Dan saudara, sisa 2 bulan menjabat, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Perombakan ini pun dipertanyakan oleh sejumlah pihak, termasuk PDIP terkait efektivitasnya dan alasan politis di baliknya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo melantik 3 menteri baru. Mereka adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang menggantikan Arifin Tasrif. Kemudian ada politikus Gerindra Supratman Andi Aktas dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham menggantikan Yasona Lauli. Serta mantan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Namun, langkah yang diambil Presiden Joko Widodo dipertanyakan sejumlah pihak, termasuk dari PDI Perjuangan. Pertanyaan ini muncul dari Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat terkait alasan efektivitas atau politis di balik reshuffle kabinet. Jarod juga meragukan perombakan kabinet turut disetujui Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tak hadir dalam pelantikan menteri. PDIP juga menilai perombakan kabinet di sisa 2 bulan jelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi bisa membebani atau bahkan mengontrol pemerintahan berikutnya. Yang pertama, apakah Pak Yasona itu di reshuffle padahal kabinet kurang 2 bulan itu karena alasan strategis tentang efektivitas pemerintahan atau karena alasan politis. Karena Pak Yasona mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai kemarin. Karena untuk pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham. Direktur Eksekutif Politika Literasi Gun Gun Herianto yang kami cuplik dari program Sapa Indonesia Malam menilai bahwa perombakan kabinet ini bukan untuk efektivitas kinerja tapi transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Gun Gun juga menyebut dengan adanya reshuffle menteri-menteri dari PDI Perjuangan jadi tanda partai berlambang banteng ini tidak akan diikutsertakan pada kabinet Prabowo mendatang. Pesan dari reshuffle ini sesungguhnya ada yang disebut dengan sinyal kuat soal keterlibatan politik partai yang mana yang kemudian menjadi bagian dari era Pak Prabowo ke depan begitu ya. Saya melihat dengan di reshuffle-nya teman-teman dari PDI Perjuangan ini menjadi penanda tegas bahwa PDI Perjuangan memang tidak akan diikutsertakan gitu dalam posisi kabinet Pak Prabowo mendatang. Ini tentu ya. Sinyal ini terbaca dari kenapa kemudian posisi dari pos yang diisi oleh menteri-menteri PDI Perjuangan. Alasan reshuffle berkaitan dengan percepatan sinkronisasi dan transisi menuju pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko. Dasko menampik jika reshuffle di akhir periode bakal menjadikan kinerja menteri tidak efektif. Ya kan ada banyak hal yang perlu disinkronisasi, nah sehingga ada beberapa yang kemudian kita minta agar ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk menyongsong pemerintahan baru ke depan. Reshuffle di 2 bulan terakhir itu justru supaya di tempat-tempat yang memang penting itu sangat perlu untuk dilakukan sinkronisasi supaya pemerintahan baru bisa dapat berjalan langsung dan efektif. Demikian. Sementara itu, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut tak ada masalah reshuffle dilakukan di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Zulhas menilai reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Reshuffle Presiden merasa diperlukan, ya itu hak prerogatif Bapak Presiden. Reshuffle tadi SDM, Kumham,
sama investasi ya. Selain melantik 3 menteri baru, Presiden Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, serta 3 kepala lembaga, di antaranya Dadang Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar untuk posisi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Tim Liputan, Kompas TV.